Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni li. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Lalu nipas. Nah, sekarang head selesai itu masalah masa, ciri-cirinya. Nah, sekarang nipas. Wa aqallun nipasi lahdhatun. Minimal batas nipasnya perempuan itu 1 kali keluar. Bahasa kitabnya segejrotan. Artinya sekali bret, kemudian berhenti. Ya sudah, bisa saja suci. Ada perempuan seperti itu. Wa uridu biha zamanun yasir wa ibtida'un nifasi min infisalil walad. Keluarnya dikatakan hukum nipas atau perempuan itu sedang nipas diukurnya ketika bayi lepas dari kandungan. Itu nipas. Diukur dari situ. Nah, lalu bagaimana? Kan kemarin dijelaskan nipas itu ketika darah keluar setelah bayi dilahirkan. Patokan secara hukum nipasnya bayi keluar. Itu patokan hukumnya. Kemudian patokan nipasnya begitu. Nipas secara bilangan, bukan hukum. Kalau hukum keluar darah. Begini maksudnya. Ketika Sarkila melahirkan bayi, selesai ari-ari keluar, saat itulah bilangan nipas mulai dihitung. Bilangan. Hukum nipas belum. Hukumnya hukum. Apa maksudnya keterkaitan hukum dengan dia sholatnya? Hukum nipasnya ketika darah keluar. Batasannya sebelum 15 hari. 1 hari enggak, 2 hari enggak, 3 hari enggak keluar, 4 hari keluar, itu disebut hukum nipas berjalan. Kalau nipas bilangannya atau disebut nipas adat namanya, nipas bilangan, dari semenjak bayi keluar, maka di situ dihitung nipas. Tapi secara hukum belum. Maksudnya ketika ada perempuan yang melahirkan bayi, 1 hari, 2 hari atau sampai 3 hari belum keluar darah nipas, maka dia masih wajib sholat setelah mandi wilada. Tuh kan kalau diperinci lagi hukumnya begitu. Berat hukum perempuan itu. Nah, kita kan suaminya nih yang belajar, ajari perempuannya. Jika 3 hari tidak keluar darah nipas, secara adat tuh bilangan. Bilangan hukum nipasnya dimulai dari bayi keluar, tapi secara hukum nipasnya belum. Maka nipas itu ada 2, nipas adat, ada nipas hukum maksudnya. Hukum berjalan ketika darah nipas keluar. Oh, baru 10 hari umpamanya. 10 hari baru keluar darah nipasnya. Ya dihitung hukumnya itu nipas dari 10 hari itu. Dari akhir 10 hari itu. Awal dari 1 hari melahirkan sampai ke 10 berarti dia suci. Hukumnya sama dengan suci. Gitu. Belum nipas berarti. Sampai ke situ tuh ulama dipikiri. Kalau kita mesti nipas, bebakan metu orang nipas yang penting. Rabi lagi nipas. Nipasnya kadang-kadang nggak ngerti hukum nipasnya. Tahunan nipas. Lagi ngerem, lampu merah bahasanya. Nipas. Padahal hukum nipas nggak tahu. Anak mau 10. Hukum nipas nggak tahu.
Nah, syaratnya dikatakan nifas itu adalah tidak boleh keluar atau lebih 15 hari dari keluarnya si bayi. Berarti bagaimana kalau seandainya 15 hari lewat, bukan nifas, haid. Berarti dia perempuan yang termasuk tidak nifas ketika melahirkan. Ada seperti itu Fatimah Zahra. Beliau tidak pernah nifas, bahkan tidak pernah haid. Nah, lalu bagaimana? Apakah wajib sholat? Wajib ketika belum keluar darah nifas. Ya, rata-ratanya biasanya sih nggak lama mengiringi darah keluar. Bayi keluar beserta darah wiladah, kemudian nggak lama nifas. Ada yang sehari memang ada, ya tergantung lah. Ada yang 4 hari baru keluar darah nifasnya. Nah, setelah melahirkan itu belum keluar darah nifas, hanya wajib mandi wiladah dan wajib sholat. Cuman ganti kin wadon ya ti wudune lara. Ya tayamum lamun lara magati turune mah. Wudu umpamanya bisa, ya ruku nggak bisa, sholat sambil tiduran. Nah, disitulah hebatnya. Kadang-kadang ya hebatnya perempuan di situ, pada saat itu dia melakukan sholat. Pada saat sulit dia melakukan sholat. Nah, boro-boro saat sulit melakukan sholat, saat sehat saja dia meninggalkan sholat. Tuh. Maka kebanyakan neraka itu perempuan, karena yang meremehkan ibadah itu perempuan. Sok jadi teliti lamun ronda. Banyak yang sholat malam dan zikir malam tuh laki-laki. Kalau perempuan ngorok turu. Maka wali nggak ada perempuan, laki-laki semua. Tapi mun laka wadon juga laka wali mana? Lahirnya dari perempuan. Jadi dilihatnya mudah, akan tetapi sulit. Wa ghalibuhu arba'una yauman bilayaliha. Kaprahnya 40 hari selama nifas. Terhitung dari bayi keluar, dihitung dari situ harinya. Sampai 40 hari itulah selesainya darah nifas. Dan paling banyak maksimal 60 hari. Andaikan lebih dari 60 hari 60 malam berarti istihadoh kembali. Itu namanya darah penyakit. Hitungan bilangannya semenjak bayi keluar. Hitungan hukum semenjak darah keluar. Itu hukum. Wa aqalu zamani tuhri al-fasili bainal aidataini omsata asara yauman. Kemudian minimal masa waktunya suci pemisah antara 2 haid itu 15 hari. Maksudnya begini, ada perempuan tuh haidnya 1 bulan 2 kali, ada. Batasnya ketahuan kalau haid yang kedua adalah 15 hari dia suci. Sarkila umpama haid hari Senin tanggal 1 Juli sampai tanggal 7 berhenti. 8, 9, 10 sampai 15 hari ke depan memang berhenti, tidak keluar. Setelah 15 hari berhenti darah haid, ke 16 hari keluar, itu haid yang kedua. Yang 15 hari itu suci yang pertama. Itu batasannya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia tidak keluar darahnya itu kurang dari 15 hari? Berarti dia belum suci. Masih haid yang pertama. Sarkila haid tanggal 1 Juli, tanggal 7 berhenti. Terus ke sini belum 15 hari keluar lagi, itu darah haid yang pertama. Masih darah haid, akan tetapi dia tidak lancar. Kan ada istilahnya nggak lancar.
Kemudian minum obat supaya lancar. Pokoknya batasan suci itu 15 hari. Jika kurang dari 15 hari dia belum suci. Kalau keluar lagi berarti haid yang pertama. Wal mu'tamadu fi dzalika al istiqra'u minal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu aidan. Dan yang demikian itu adalah Imam Syafi'i berdasarkan observasinya. Penelitian Imam Syafi'i bahwa batasan suci itu 15 hari meneliti wanita Arab. Karena patokannya di sana. Karena Islam timbulnya di sana. Kan gak mungkin Imam Syafi'i meneliti orang Kaliawi. Nah pada saat itu belum ada Kaliawi juga mungkin. Atau meneliti orang Lampung. Belum tentu. Dan belum tentu sama. Karena patokan ukurannya itu ketika Islam timbul di Mekah. Karena nabinya kan di sana. Nah itu jadi patokan untuk dunia. Capek Imam Syafi'i itu. Wahtarojal musonnifu biqaulihi bainal aidataini anil fasili ay bainana nipasaini ka'an wuti al mar'atu uqbal wiladati ma'an nipasi fa'amalat wa mado aksarun nipasi wa toharot ba'dahu yauman masalan summa alqot alakotan. Nah ini masalah. Lalu batasan nipas 2 itu bagaimana? Andaikan batasan head itu ada 2, ada 15 hari di antara kedua head. Sekarang batasan nipas bagaimana? Sebab kalau andaikan ada masalah seperti ini, Sarniti amil kemudian melahirkan, lahirlah si bayi, putuslah itu kandungan, infisol namanya. Hari-hari sudah keluarlah darah nipas. Kemudian disetubui oleh suaminya. Dan bisa saja terjadi. Baru juga melahirkan, baru juga putus ari-ari, si suaminya masih mau terhadap istrinya. Kemudian Allah mentakdirkan hamil maning. Embeneng ngelahiraken meteng maning. Nah iya sih mengkonon. Nah bagaimana ini? Kemudian wanazalan nifas ba'daha fahadza tuhrun. Setelah melahirkan, baru juga melahirkan, kemudian disetubui oleh suaminya ukbal wiladati setelah melahirkan beserta nipas, pahamalat, hamil, sarniti. Wa mado aksarun nipasi, kemudian lewatlah batasan maksimal nipas. Watoharot, jadi suci. Berapa batasan maksimal nipas tadi? 60 hari. Watoharot, kemudian suci sarniti ba'dahu yauman, setelahnya 1 hari. Masalan umpamanya. Summa alqot alakotan wajalan nipas. Kemudian sarniti menjatuhkan si bayinya, keguguran maksudnya. Setelah 60 hari keguguran, maka hilanglah nipas ba'daha setelahnya, fahadza tuhrun, maka pada saat itu dia suci di antara nipas 2. Ngerti orang maksudnya itu? Agak mubeng ya. Tarkilah hamil, baru melahirkan, disetubui oleh suaminya. Hamil maning. Kan nipas tadinya tuh mestinya kan nipas, keluar darah nipas, disetubui oleh si Zaid selaku suaminya. Hamil maning, masih punya bayi. Kemudian setelah hamil itu pahamalat, lewatlah masa maksimal nipas.
masa maksimal nifas lewat, berarti 60 hari. Wis hamil. Berarti si Sarkilah 60 hari itu hamil, 2 bulan berarti ya. Wa toharot, suci setelah 60 hari. Berarti selesai itu, darah nggak keluar tuh setelah 60 hari. 1 hari dia tidak keluar lagi darah nipasnya. Keguguran. Artinya dia melahirkan prematur. Baik itu keguguran ataupun memang prematur. Kemudian nipas hilang setelahnya. Bahada tuhrun bainan nipasa ini, maka dikatakan suci. Si Sarniti tadi, inilah yang disebut pemisah di antara 2 nipas. Jarang, tapi ya jarang kejadian. Masa iya yang bener ngelahirakan disetubui maning. PA itu memang jahitnya. Balik maning ya, kayaknya rung nyambung gitu. Sarniti hamil. Sarniti melahirkan. Baru melahirkan, jahit ongkrag-ongkrok gegelati Sarniti. Disarnitikan. Yang nengok disuruh keluar, disetubuhin lagi. Hamil. Allah takdirkan hamil. Setelah hamil, padahal masih nipas ya, lewatlah batas maksimal nipas. Berarti 60 hari. Wa mado aksarun nipasi wa toharot. Lewatlah 60 hari hamil tuh. Wa toharot ba'dahu yauman. Kemudian suci. Kemudian setelah suci, dia melahirkan lagi. Tuh. Kan suci setelah 60 hari itu. Kemudian dia melahirkan lagi. Kan nipas lagi tuh maksudnya tuh. Nazalan nipas, hilanglah nipas setelahnya. Bahada tuhrun baina nipasa ini, maka inilah yang dikatakan suci di antara 2 nipas. Gitu. Memang nomor praktek rada mubang memang. Wis tinggal bedingin. Emang agak ruwet itu. Engkau dibahas maning. Karena nih terusnya ini idakul nabil asoy annal amila ta'idu fa innahu yajuju ayyakuna. Sebab orang hamil itu bisa head, kata Imam Syafi'i. Jadi bukan hanya orang yang tidak hamil, orang hamil pun bisa head. Idakul nabil aso annal amila ta'idu, bahwa sesungguhnya menurut kaul yang aso, tentu menurut Imam Syafi'i pula, bahwa orang hamil itu bisa head. Fa innahu yajuju ayyakuna duna khamsata asyara yauman. Wala adda li aksarihi ayatuhri faqad tamakkasal mar'atu dahruha. Maka ketika wanita itu suci, batasan maksimalnya itu tidak ada batasnya. Bisa selamanya dia suci, artinya tidak head-head. Batasan minimalnya 15 hari, batasan maksimal orang head itu lebih dari 15 hari dan seterusnya. Bisa saja bertahun-tahun bisa. Di tengahnya menurut Syekh Nawawi, kasaidatina Fatimah radhiyallahu anha walidzalika wasofat bizahra wa hikmatu adamil ed aslan adami pawati zamani bila ibadatin, bahwa Fatimah itu tidak pernah head, dan hikmah daripada tidak head daripada Fatimah tadi, tidak pernah meninggalkan ibadah. Tidak head karena dijaga oleh Allah supaya tidak meninggalkan ibadah.